Menjelang hari pemungutan suara pemilu, Bawaslu Daerah Istimewa Yogyakarta terus melakukan berbagai upaya untuk melibatkan masyarakat dalam pengawasan pemilihan. Salah satu program yang dilakukan yaitu meningkatkan sosialisasi pengawasan partisipatif kepada masyarakat, terutama mahasiswa dan pemilih pemula di DIY. Atau di tempat yang lain, jangan-jangan bukan di situ. Jangan-jangan dianggap bahwa keberhasilan pelaksanaan pemilihan umum 2024 merupakan tanggung jawab semua pihak. Tidak hanya tanggung jawab pemerintah dan penyelenggara pesta demokrasi 5 tahunan saja, namun semua elemen masyarakat diharapkan ikut berpartisipasi aktif. Waktu pemilihan yang tinggal menghitung hari, sebagai warga negara kita semua punya tanggung jawab untuk mensukseskan pelaksanaan pemilihan. Komisioner Bawaslu Daerah Istimewa Yogyakarta, Umi Iliyina mengatakan, saat ini Bawaslu telah melakukan berbagai upaya meningkatkan imun masyarakat untuk membentengi diri dari berbagai pelanggaran, kecurangan, dan potensi kerawanan yang mungkin terjadi, terutama hoaks dan ujaran kebencian yang marak di media sosial. Menurut Umi, ini menjadi bahan laten yang menyusup dan dapat merubah pola pikir yang positif menjadi negatif. Oleh karena itu, harus mampu membentengi diri dari berbagai berita bohong dengan selektif menyaring informasi yang kita terima. Ditambahkan Umi, pemilihan tidak hanya sekedar datang ke TPS, tetapi bagaimana masyarakat juga ikut terlibat dalam pengawasan pemilu. Masyarakat harus berpikir kritis dan jika menemukan dugaan pelanggaran sekecil apapun di sekitar kita, laporkan ke Bawaslu atau Panwascam terdekat. Tahapan dari proses pemilu ini semua adalah untuk memilih pemimpin yang berdasarkan aspirasi dari masyarakat, terutama hal-hal terkait ada dugaan dan potensi pelanggaran. Maka yang perlu dilakukan adalah pertama, laporkan segera kepada Bawaslu. Kemudian yang kedua, masyarakat jangan lupa nanti menyalurkan hak pilihnya pada tanggal 14 Februari 2024 sesuatu hal sesuai dengan harapan dari masyarakat itu sendiri. Umi berharap pada 14 Februari 2024 masyarakat dapat menyalurkan hak pilih dengan ikut mencoblos, kemudian awasi semua proses di TPS. Mulai dari pemungutan hingga penghitungan suara, karena banyak potensi pelanggaran yang mungkin terjadi. Hal sekecil apapun akan sangat berarti bagi kualitas demokrasi. Agung Nugroho dan Arif Heriawan melaporkan. Menjelang pemilihan umum, Komisi Pemilihan Umum KPU Kota Yogyakarta terus melakukan persiapan dengan melakukan bimbingan teknis bersama PPK dan PPS. Kegiatan bimbingan teknis bagi anggota PPK dan PPS Kota Yogyakarta berkaitan dengan pemungutan suara dan perhitungan suara di TPS pada tanggal 14 Februari 2024. Bimbingan teknis ini menjadi salah satu upaya KPU Kota Yogyakarta dalam meminimalkan persoalan-persoalan yang ada di TPS saat pelaksanaan pemilu 2024. Salah satunya, mencegah kemungkinan terburuk saat proses pemungutan dan perhitungan suara berlangsung seperti terjadi pada tahun 2019, yaitu pemungutan suara ulang di 3 kementerian. Ketua KPU Kota Jogja, Nurharsya Aryo Samudro mengatakan, melalui bimbingan teknis ini, panitia pemilihan kecamatan PPK dan panitia pemungutan suara PPS akan diberi informasi mengenai pemilih yang harus masuk dalam daftar pemilih tetap dan daftar pemilih tambahan bagi para pendatang dari luar kota Yogyakarta. Para anggota PPK dan PPS harus tegas mengambil keputusan, yaitu bagi yang bukan masuk dalam 2 kategori itu, KPU Kota Yogyakarta minta untuk tidak dilayani. Melalui BIMTEK ini kami melakukan peningkatan kapasitas pengetahuan keterampilan pungut hitung dan sekaligus melakukan mitigasi krisis atau permasalahan yang kami petakan muncul, sehingga kemudian mitigasi itu bisa meminimalisir persoalan-persoalan yang ada di TPS. Dalam bimbingan teknis, selain diikuti PPK dan PPS, peserta juga dari masyarakat difabel. Mereka nantinya akan memberikan masukan dalam pelayanan difabel di TPS sebelum dibentuknya di TPS yang ramah difabel di Kota Yogyakarta. Agung Nugroho dan Arif Heriawan melaporkan. Calon DPD RI GKR Hemas melakukan kampanye di hadapan ratusan warga Kota Yogyakarta di Gedung Puri Dwi Pari, Kota Yogyakarta. Di tengah kampanye juga dilakukan sosialisasi tentang kartu suara pemilu. Hal ini bertujuan agar pemilih pemula dan lansia mengetahui jenis-jenis kartu suara di pemilu 2024. Calon DPD RI Dapil Daerah Istimewa Yogyakarta, Gusti Kanjeng Ratu GKR Hemas,
disambut meriah ratusan warga kota Yogyakarta, khususnya warga Kelurahan Wirogunan saat melakukan kampanye di Gedung Puri Dwi Pari, Kampung Surokarsan. Warga berebut bersalaman dan meminta foto bersama. Warga yang hadir juga berasal dari perwakilan 14 kemantren di kota Yogyakarta. Kedatangan GKR Hemas disambut dan diiringi Bregodo. GKR Hemas menyampaikan bahwa dirinya maju kembali sebagai DPD RI di pemilu 2024, sekaligus menepis isu-isu yang berkembang selama ini jika dirinya tidak mencalonkan kembali. Ia meminta dukungan masyarakat DIY bisa terpilih sebagai anggota DPD RI mewakili DIY dengan mencoblos dirinya di kertas suara DPD RI yang berwarna merah. GKR Hemas menyebut tugas anggota DPD RI cukup besar untuk mewakili masyarakat dan pemerintah daerah DIY dalam menyelesaikan permasalahannya, serta mengawal pembangunan di DIY. Ia mencontohkan pada tahun 2010, GKR Hemas berjuang untuk mendapatkan undang-undang keistimewaan sehingga terlaksana pada tahun 2012 dengan dukungan dari 8 provinsi. Menurutnya, meski mendapat sebutan kota pelajar dan kota budaya, ia pun merasa masih kurang pas karena Yogyakarta bisa mendapat predikat kota kelitih. Menurutnya, kenakalan di seluruh provinsi ada sehingga predikat kelitih menjelekkan kota Yogyakarta. Padahal anak-anak di Yogyakarta mendapat perhatian. Ayo sama-sama kita mengisi Undang-Undang Keistimewaan Yogyakarta ini untuk kesejahteraan masyarakat Yogyakarta. Kita tahu bahwa Yogyakarta sebagai kota pelajar, kota budaya, dan di sini yang membuat saya agak kurang pas. Kenapa Yogyakarta bisa diberi merek ada kenakalan remaja di jalan itu adalah klite. Padahal kenakalan remaja di seluruh provinsi ada. Di Jakarta ada, di Makassar ada, di Surabaya ada. Tapi kenapa justru Jogja? Sehingga ingin menjelekkan Jogja sebagai kota pelajar yang kurang baik. Padahal di sini anak-anak kita adalah anak-anak yang baik. Dalam kegiatan kampanye juga dilakukan sosialisasi jenis-jenis kartu suara di pemilu 2024 kepada para lansia dan pemilih pemula. Istri Raja Keraton Yogyakarta itu pun sekali lagi mengajak seluruh warga DIY untuk mengisi keistimewaan Yogyakarta dengan hal-hal yang membangun kebermanfaatan bagi sesama. Demikian Paulus Yasajati, TVRI Yogyakarta melaporkan.